Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini dengan tema kita yaitu merawat kekayaan bahasa Bengkulu. Masih dengan Bapak Hak ya Pak, masih semangat Pak? Semangat. Semangat pagi. Bapak tadi kan Bapak bilang di Indonesia ini terdapat 718 bahasa daerah. Itu berdasarkan penelitian berapa lama Pak? Karena kan provinsi di Indonesia kan banyak banget ya Pak ya. Betul. Penelitian itu terakhir dilakukan di 2019 yang sudah dimulai kurang lebih 10 tahun sebelumnya ya. Jadi kami juga menyebar para peneliti ke lapangan. Ada 2.500 DP ya, daerah pengamatan. Jadi prinsip meneliti bahasa itu titik-titik kami terapkan, lalu di sini bahasanya apa, di sini bahasanya apa. Kami mempunyai daftar tanyaan sekitar 2.500 pertanyaan begitu dalam bahasa Indonesia, lalu dalam bahasa daerah ini apa. Ini untuk mengukur agar antara satu titik dengan titik yang lain ini sebetulnya sama atau tidak. Nah, ada kemungkinan sama, hanya dialek. Misalnya kalau yang saya amati di sini kan bahasa Bengkulu itu ada berbagai dialek. Iya. Nah, itu berarti sebetulnya dulu sama. Hanya karena dulu wilayah geografi yang terlalu jauh, lalu masing-masing mengembangkan diri, kosakatanya mungkin agak berbeda, apa lafalnya ada yang A, ada yang O, ada yang E misalnya Iya. seperti itu. Gitu. Berarti itu masih masuk dalam satu bahasa daerah ya sebenarnya. Meskipun itu sudah bercabang ya, dialeknya berbeda-beda seperti Bapak Ya. bilang tadi. Jadi dalam penelitian bahasa untuk memetakan bahasa itu ada prinsip-prinsip yang sudah dikembangkan para ahli bahasa ya. Di Indonesia ini yang kami anut yang menggunakan 80%. Artinya jika dua daerah atau dua bahasa itu perbedaannya kurang dari 80%, maka masih dianggap itu sebagai dialek. Kalau sudah lebih dari 80%, itu dianggap bahasa yang berbeda. Bahasa yang Gitu. berbeda. Jadi ada berarti. teorinya begitu. Ada teorinya berarti ya. Tadi Bapak juga bilang ada 11 bahasa yang punah ya, bahasa daerah Betul. yang punah ya. Ya, jadi dari 718 itu sekarang masih hidup ya. Kondisi atau vitalitas bahasa di Indonesia itu macam-macam. Misalnya sudah kami teliti, walaupun belum semuanya ya, kami teliti daya hidup atau vitalitasnya. Itu sekarang ada 25 yang masih aman. Jadi kondisi itu ada yang aman, ada yang mendekati punah, ada yang kritis dan sebagainya. Nah, yang aman itu ada 25. Kemudian ada yang mengalami kemunduran, ada yang kritis, hampir punah dan punah. Nah, contoh yang punah itu seingat saya itu ada 11 di catatan kami ya. Misalnya bahasa Tandia itu di Maluku Barat dan ada bahasa Toti di Maluku begitu. Ada 11, saya tidak ingat semuanya. Tapi itu menunjukkan bahwa ya memang bahasa itu sudah tidak dipakai oleh penuturnya dengan berbagai alasan ya. Karena bisa saja bahasa itu mati karena misalnya tidak punya fungsi yang lebih pragmatis bagi penuturnya. Misalnya ini saya gambarkan ya. Iya. Kalau ada dua daerah A dan B. B ini tempatnya banyak pasar misalnya atau toko yang lalu aktivitas orang datang ke sini banyak. Mobilitas masyarakatnya tinggi ya. Betul. Sementara yang di A itu tidak ada aktivitas apa-apa. Ini bahasanya berbeda. Nah, orang dari A sering datang ke B terus-menerus. Lama-lama karena yang berfungsi bahasa B, maka yang A ini bisa-bisa mati. Iya. Untuk apa mempelajari bahasa A kalau tidak berfungsi secara pragmatis ya? Karena masyarakat kan berhak memilih ya. Iya. Untuk apa saya belajar banyak ini? Lebih baik yang ini yang fungsional gitu. Ya seperti halnya sekarang, mengapa orang banyak belajar bahasa Inggris? Ya karena secara fungsi itu secara pragmatis masyarakat menganggap ini bernilai ekonomi misalnya begitu ya. Iya, benar-benar. Mudah mencari pekerjaan dan sebagainya seperti itu. Karena kan kalau misalnya mencari pekerjaan itu kadang-kadang poin utamanya bisa berbahasa Inggris tadi ya Ya, Bapak betul. ya. Ini untuk penelitian bahasa daerah di seluruh Indonesia ini masih diteliti sampai saat ini Pak? Untuk sementara kami hentikan, jadi kami pegang angka dulu 718. Ya mungkin suatu saat akan dilanjutkan ya. Nah sekarang kami fokus di revitalisasinya. Iya. Jadi tahapan pelindungan, kalau dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 itu sebetulnya tahapannya itu nama yang digunakan adalah pelindungan.
pelindungan itu di bawahnya kalau kita turunkan atau kita breakdown itu mulai dari pemetaan bahasa yang ketemu 718 tadi, Iya. lalu konservasi bahasa. Konservasi bahasa itu adalah kata-kata dalam bahasa itu dicatat, dibuat kamu sederhana, dibuat tata bahasa sederhana seperti apa, itu konservasi. Lalu di bahasa itu diuji vitalitasnya, daya hidupnya seperti apa. Nah, ketika sudah tidak vital, kita revitalisasi. Iya. Nah, lalu kita buat bentuk registrasinya. Jadi bahasa-bahasa itu nanti kita beri nomor begitu dan sebagainya gitu. Jadi ada 5 tahapan sebetulnya yang kita lakukan. 5 tahapan tadi ya Bapak ya, dan juga tadi memakan waktu yang cukup lama ya Bapak ya, 10 tahun agar bisa 718 tadi ya Betul. Pak ya, panjang waktunya Ya, dari karena kami 2009. juga begini, harus mengukur ini sebetulnya bahasa yang sama atau tidak kalau berdekatan. Iya. Nah, ini ada hitung-hitungannya secara matematis ya. Jadi ada hitung-hitungannya, cara menghitung ini bahasa yang sama atau bukan begitu ya. Karena khawatir juga sebetulnya itu hanya varian atau dialek saja begitu. Nah, jadi itu yang memakan waktu lama. Iya, benar. Nah Bapak, ini kan tadi Bapak sudah singgung sedikit ya tentang revitalisasi bahasa. Ini program dari pusat untuk daerah atau dari Pemda masing-masing daerah juga? Sebenarnya kalau kita bicara landasan hukumnya ya, Mm-mm. pelindungan pelestarian bahasa daerah itu tanggung jawab pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di bagian lampiran itu itu ada amanat bahwa jika bahasa daerah itu hidup lintas kabupaten kota, misalnya ada di provinsi itu ada kabupaten A, B, C, D. Kalau hidup di lintas itu di A, B, C, D itu bahasanya A misalnya itu. Nah, maka yang bertanggung jawab adalah pemerintah provinsi. Tetapi kalau itu hidup hanya di satu kabupaten itu, maka yang paling bertanggung jawab adalah kabupaten itu begitu. Oh iya. Nah, jadi program yang kami selenggarakan ini memang kami yang berinisiatif membantulah pemerintah daerah karena kalau mau jujur banyak pemerintah daerah yang masih abai terhadap kekayaan itu. Padahal satu itu kekayaan mereka, yang kedua itu amanat undang-undang. Tetapi masih banyak yang abai. Jadi kami membantu fasilitasi termasuk menawarkan program. Iya. Bentuknya nah, itu yang- kegiatannya apa aja tuh Pak? Nah, betul. Revitalisasi ini. Jadi karena kondisi kebasan tadi saya sebutkan di awal ya, dari Aceh sampai Papua itu berbeda, lalu kami menawarkan 3 jenis model. Model yang pertama adalah jika dalam wilayah itu atau provinsi itu bahasanya sangat-sangat homogen. Misalnya bahasa Jawa di Jawa Tengah. Iya. Itu semuanya Jawa, hanya berbeda dialek. Nah, itu bisa dilakukan di sekolah. Karena di sekolah itu tidak mungkin ada bahasa yang lain. Iya. Yang kedua, bahasa yang di dalam wilayah itu ada 2, 3, 4 yang dominan. Misalnya seperti di sini kan ada Enggano, ada Rejang, ada Bengkulu. Iya. Nah, itu kan dominan. Nah, itu pakai tipe yang B. Bisa lewat sekolah plus bisa juga lewat komunitas. Kalau semuanya bisa lewat sekolah, lebih baik lewat sekolah, misalnya begitu ya. Masing-masing bahasa tadi diberi kesempatan untuk diajarkan, direvitalisasi. Enggano sendiri dengan pakar maestronya sendiri, Rejang sendiri dan sebagainya begitu. Nah, yang C ini yang tipe untuk bahasa timur nih. Wilayah timur itu jumlah penutur sedikit, jadi kalau lewat sekolah bisa jadi satu sekolah muridnya berasal dari bahasa daerah yang berbeda. Nah, itu kan menyulitkan. Iya. Nah, karena itu biasanya kami menawarkan yang C itu untuk dilaksanakannya di ranah keluarga atau pada komunitas-komunitas. Misalnya komunitas gereja, komunitas di masjid, atau komunitas di lingkungan rumah tangga tertentu begitu. Tidak lewat jalur sekolah. Iya, karena kan sebenarnya dengan kayaknya bahasa daerah ini bisa kita temukan misalnya pada saat kita menuju ibu kota ya, universitas atau kampus-kampus itu kan dari berbagai mahasiswa, berbagai Betul. siswa digabungkan jadi satu. Akhirnya mereka menggunakan bahasa dialeknya masing-masing Betul, gitu kan. Ini betul. kan salah satu bentuk kekayaan dari bahasa daerah juga ya Bapak. Iya. Oke Bapak, kita akan jeda sejenak. Nanti akan kita lanjut kembali ngobrol kita pada pagi hari ini. Pemirsa, kami akan jeda sejenak setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam acara Opini Obrolan Pagi ini.